Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mufid dengan NRP 33226021 dari Program Studi Sains Data Terapan. Video ini merupakan proyek ujian tengah semester mata kuliah Praktikum Pemodelan Statistik Terapan dengan judul Pemodelan Regresi Rates pada Tingkat Kemiskinan di Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Roni Susutyoko SSI MSI. Tujuan dari pemodelan ini adalah untuk menganalisis serta mengetahui tingkat signifikansi faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Dengan regresi rates, model yang dihasilkan nantinya akan lebih stabil dan akurat dikarenakan masalah multikolinearitas dan overfitting dapat diperbaiki. Sehingga nantinya prediksi yang dihasilkan lebih akurat dan dapat digunakan untuk menangani permasalahan serupa. Metodologi dalam pemodelan ini yaitu persiapan data, membuat matriks korelasi, splitting data, membuat model OLS dan evaluasi, memilih nilai lambda terbaik, membuat model rates dan evaluasi, dan yang terakhir melakukan visualisasi untuk perbandingan prediksi OLS dan rates. Data yang digunakan pada pemodelan ini berasal dari Kaggle dengan judul data kemiskinan yang diupload oleh username bernama Nazri Ilham. Oke, selanjutnya kita langsung ke RStudio saja untuk melakukan pemodelan. Langkah yang pertama yaitu menginstal beberapa library yang nantinya akan kita butuhkan untuk melakukan pemodelan. Selanjutnya, kita membaca dataset. Dataset yang kita miliki terdapat 7 variabel dengan 6 variabel prediktor meliputi RASM yaitu jumlah penduduk, IPM indeks pembangunan manusia, PROD jumlah usia produktif, PLN jumlah penduduk yang terjangkau PLN, dens kepadatan penduduk, expand yaitu pengeluaran, serta satu variabel respon yaitu POV sebagai persentase tingkat kemiskinan di Indonesia. Selanjutnya kita membuat matriks korelasi. Di sini warnanya jika makin kuat berarti tingkat korelasinya makin tinggi. Untuk warna merah menunjukkan korelasi yang bersifat positif dan warna biru menunjukkan korelasi yang bersifat negatif. Selanjutnya kita membagi dataset menjadi data training dan data testing. Dengan sintaks ini saya membagi dataset menjadi data training dan data testing dengan proporsi 8 untuk data training dan 2 untuk data testing. Selanjutnya kita melakukan pemodelan regresi OLS dan mengevaluasi asumsi model. Didapatkan di sini variabel yang signifikan terhadap variabel dependen adalah PLN dan model ini mampu menjelaskan variasi sebesar 53,93% dengan nilai adjusted R-square yang lebih kecil, artinya kita dapat menambahkan variabel independen untuk membuat model yang lebih baik. Nilai p-value yaitu 0,003768 lebih kecil daripada 0,05 menunjukkan bahwa model ini secara keseluruhan signifikan secara statistik. Selanjutnya kita mengevaluasi asumsi model. Yang pertama yaitu linearitas. Berdasarkan output di sini, meskipun nilai korelasinya rendah, namun variabel-variabel independen memiliki signifikansi terhadap variabel dependen. Selanjutnya, normalitas residual. Kita menggunakan uji Shapiro dan didapatkan hasilnya yaitu 0,4677 yang artinya bahwa residual terdistribusi dengan normal. Selanjutnya yaitu asumsi heteroskedastisitas, didapatkan hasil 0,49 yaitu sudah cukup baik untuk asumsi heteroskedastisitas. Dan yang terakhir yaitu multikolinearitas. Didapatkan nilai FIF-nya lebih kecil dari 10 sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Namun kita juga perlu mengecek apakah terjadi overfitting atau tidak. Yang didapatkan hasil pengecekan menggunakan MSE di sini terlihat sangat jauh ya antara data training dan data testingnya. Data trainingnya sebesar 13, sekian dan data testingnya sebesar 235, sekian. Nah, solusi untuk mengatasi overfitting tersebut kita dapat melakukan regularisasi, salah satunya menggunakan regresi rates. Kita melakukan pemodelan regresi rates di sini dan didapatkan hasilnya lebih kecil daripada regresi linear biasa. Karena regresi rates melakukan penalti untuk regularisasi. Selanjutnya kita memilih nilai lambda yang optimal pada regresi rates.
Nilai lambda yang optimal di sini yaitu lambda dengan mean square error terendah. Dan 66666 di sini adalah jumlah variabel independen. Selanjutnya didapatkan base lambda reach-nya sebesar 5,462277 yang nantinya akan kita gunakan untuk membangun model regresi reach. Nah, model regresi reach yang sudah dibangun ini memiliki nilai yang jauh lebih baik daripada sebelumnya karena kita sudah menggunakan lambda terbaik, yaitu menggunakan lambda sebagai nilai penaltinya. Selanjutnya kita melakukan perbandingan model antara data training OLS dengan data training reach, data testing OLS dengan data testing reach. Di sini didapatkan tadi bahwa antara data training OLS dan data testing OLS terjadi overfitting, sedangkan pada data training reach dan data testing reach selisihnya tidak terlalu jauh karena sudah teratasi overfittingnya. Hanya kita membandingkan hasil prediksi dari model OLS dan reach dengan nilai aktual. Pada data uji ke-11 di sini sangat terlihat ya, bahwa OLS nilainya 35, selisihnya sangat jauh dengan nilai aktual, sedangkan reach jauh lebih kecil. Selanjutnya kita melakukan visualisasi untuk melihat perbedaan antara OLS dan reach. Titik merah di sini sebagai OLS terlihat persebarannya cukup lebar, berbanding terbalik dengan reach yang tidak terlalu lebar dan cenderung merapat, artinya reach lebih baik daripada OLS. Kesimpulannya adalah, berdasarkan pemodelan regresi reach yang telah dilakukan, hasil prediksi reach lebih baik jika dibandingkan dengan hasil prediksi OLS, dikarenakan regresi reach mampu mengatasi masalah overfitting, di mana hal ini dapat dilihat pada nilai aktual yang tidak terlalu jauh dengan prediksi reach. Sekian video proyek UTS mata kuliah Praktikum Pemodelan Statistik Terapan dari saya. See you on the next project. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.